3, 2, 1. Selamat jumpa kembali di Dia Punya Cerita. Seperti biasa, 3 sudut pandang, 1 kebenaran. Dan hari ini topiknya agak nyentil dompet nih. Fis, apa ini topik kita hari ini, Fis? Ini bro, mengenai dompet gini, bukan pernah sih. Gua baru baca sebetulnya, jujur ya bro, gua baru baca di salah satu portal berita ya di Batam ini, salah satu yang paling terkenal. Gue nggak bisa sebutin lah ya. Itu harga properti di Batam sekarang itu udah sangat luar biasa lah kenaikannya bro, sampai 15%. Wow. Itu dalam kurun setahun terakhir men. Oke. Sementara UMR Batam itu ya itu hanya naik sekitar 3,5% tuh. Timpang banget ya. Anjir jauh banget sih men. Betul. Ngeri banget gak sih? Ngeri itu. Ngeri banget gitu. Nah itu sebetulnya jadi pertanyaan tuh bagi anak-anak muda Batam, terutama nih sebetulnya bagi gua generasi gua dan generasi di bawah gua bro. Makanya. Iya gak sih? Mungkin nggak di umur 30 kan biasanya di umur 30 40 itu generasi ekspektasinya lah ya. biasanya di umur segitulah orang biasanya beli mobil, beli rumah, investasi lah kayak gitunya. Ini masih relate nggak? Nah ini nih, ini yang lagi baca nih. Aku tanya dulu, Bro Alfi sudah punya rumah belum di Batam? Di Batam gue belum punya, tapi itu sebetulnya kalau gue nggak punya karena gue nggak mau sih, karena gue tahu rumah, gue nggak bakalan beli rumah di Batam. Oh ya? Kalau gue pribadi. Oh damn. Karena Kenapa ya, alasannya? karena Belum lah ya, pokoknya belum ada terpikir ke sana lah. iya satu, gue belum berkeluarga satu. Oke. Satu kemudian gue gue bakalan stay di sini or no? Karena gue masih belum lihat sebetulnya gambaran gue bakalan stay lama di sini apa enggak gitu sih. Karena gue masih berpikir, karena gue sebetulnya juga ada usaha selain di tempat Batam lain gitu gitu, ya. di tempat lain di Jawa sebetulnya. Berarti belum benar-benar bisa settle down di Batam gitu ya? Iya, gue belum nampak feature gue bakalan stay lama atau tinggal lama nih di Batam gitu. Tapi gue udah cukup lama tinggal di Batam, 9 tahun, udah 10 tahun juga. Udah gue terima kasih banget lah Batam. Makanya- Tapi ini jadi problem banyak sebetulnya. Betul, karena teman-temanku sendiri yang udah stay di Batam lama, target mereka kan punya target tuh ya. Kayak Bro Alvis kan ada target lah. Oh, aku belum melihat nih ya, Batam ada kemungkinan. Nah, kalau mereka kayaknya memang udah planning mau tinggal di Batam. Cuma kendalanya ya begitu. Harga rumahnya gila-gilaan, harga ya kalau mau dibilang idealnya ya, kita mau bilang idealnya kalau udah berkeluarga, udah punya rumah, ya pastinya pengen punya mobil kan gitu. Betul. Cuma dari mereka pun dan bahkan aku sendiri pun sering melakukan research untuk berinvestasi ke arah properti khususnya rumah yang ada di Batam. Tapi bahkan sekarang kalau kita ngomong dulu mungkin zaman Kodidi orang bilang Tiban itu jauh kan? Ya. Iya. Kapan terakhir ke Tiban coba? Aku sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu udah ngelihat perubahan Tiban beberapa rame banget sekarang. Makanya jadi bahkan teman-temanku yang dulunya tinggal di Tiban yang memang ada yang memang udah keluarganya pindah terus beberapa tahun lalu tinggal di Tiban nyesal nggak beli rumah di Tiban langsung karena ya itu sekarang mau beli harganya udah gila-gilaan. Ada yang bilangnya mobil, apalagi Batam kan sebenarnya kan kayak apa tuh namanya, kalau kita di Batam apa tuh HGB. HGB kan, bukan hak milik. Tapi dulu zaman sebelum HGB banyak muncul, ada research harga tanahnya naik sampai kalau dihitung sebenarnya sekarang itu udah sampai 3 sampai 5 juta per meter. Man. Bisa bayangin per meter. Bro. Jadi kelonjakan dan mungkin sepertinya Batam melejitnya terlalu pesat juga. Sesuai dengan ekonominya sih. Iya, makanya cuma jadinya si masyarakatnya dari mau beli rumah ataupun mobil kan susah. Betul. Itu ada ini enggak pendapat ini? Kita ngelihat ke data dulu. Huyan tolong kasih lihat datanya sendiri. Oke, kita lihat data dari Badan Pusat Statistik Batam ya 2024. Kita bisa ngelihat bahwa harga rumah tipe 36 itu di tahun 2024 aja itu sekitar 400-an sampai 600 jutaan. Setahun yang lalu tuh, dengan DP 20%, berarti seseorang itu butuh sekitar
80 sampai 120 juta sebagai uang muka. Iya. Jadi kalau dengan gaji UMK sekitar 4 sampai 5-6 juta itu butuh 3 sampai 5 tahun nabung cuma buat DP doang. Dan Berarti itu basically impossible, man. makanya kalau nanti itu kita ngomong kita nabung nih untuk DP untuk beberapa tahun ke depan kan. Nah, Kalau DP-nya dapat terkumpul nih 80 juta, tapi let's say 5 tahun lagi ternyata DP-nya Inflasi. jadi 100 DP-nya juta. udah naik lagi. Iya, inflasi, men. Makanya itu belum terhitung kalau berhasil nih ngumpulin DP. Yes. Kalau tiba-tiba, bro, ayo kita liburan ke Singapura, kita dekat, ya. keluarin lagi duit. Bro, kita ke Johor yuk main dulu sebentar. Keluarin lagi Keluar duit. lagi, Jadinya belum lagi yang nongkrong-nongkrong, apalagi ngopi sekarang yang fancy-fancy 50.000, 60.000. Itu- jauh berbedanya kan jadinya. Itu ngitungnya tadi cuman duitnya keseluruhannya itu tuh buat beli rumah doang Makanya, udah, bro. Itulah dia. And- Yang tapi ya itu dari rumah kan, Ah. itu dari sisi rumah. Yang lagi ngetren, ya bisa dibilang ngetren lah ya, juga kan EV, electronic vehicle. Jadi sempat booming, naik, salesnya naik, terus mungkin karena belum terbiasa dengan si electronic vehicle, orang-orang ngejual. Tapi si EV-nya karena semakin booming, harga yang baru malah lebih murah dari yang bekas. Terima kasih. Oh, Lucu. karena overproduction subsidi pemerintah kayaknya ya. Jadi Lucu. ada Makanya kayak gitu ya. agak aneh sih. Jadi aku sempat bahkan tanya teman-teman yang memang bergerak di bidang sales mobil. Oke. Mereka tuh sampai sakit kepala kayak anjir. Let's say gue beli mobil, nggak usah sebut merek lah ya. Kita beli mobil A, anggap dia electronic vehicle. Let's say waktu dia beli 300 juta. Ah. Terus setelah 1-2 tahun pemakaian jatuhnya dia jual nih 150, ya kan? Tapi 150 si model A ini keluar lagi sesuatu yang baru yang sama, baru nih, tapi karena saking mungkin banyaknya bersaing 180. Selisihnya dikit doang. Iya. Bahkan ada beberapa merek yang katanya itu lebih murah. Jadi secondnya lebih mahal, barunya itu lebih murah. Lebih murah ya, Ngawur gak sih? oversupply. Nah, Kayak gitu ya. nah itulah ya bro sebetulnya yang terjadi di kendaraan UV kayak lo bilang tadi. Ya, itu pasti karena kelemahan mereka itu kan di baterai segala macamnya. Ya dong, sama kayak baterai handphone lo lah. Kalau handphone lo udah lama, otomatis baterainya harus diganti. Itu problemnya kalau kendaraan listrik, bro. Kemudian sama gue bilang kan gue di dunia sales juga nih. Oke. Tapi gue bukan di sales mobil, gitu kan. Nah, gue banyak lingkaran juga teman-teman sales sudah. Itu mereka seperti yang lo bilang tadi, bro. Itu sama, men. Ya, sama kayak dibilang totalis sama, dan itu yang terjadi bukan hanya di Batam. Indonesia ada bahkan di luar negeri. Lu masih ingat nggak yang dibilang dia beli kendaraan Elektronik, elektrik, mobil inilah elektrik, elektrik. ya, berbasis listrik itu yang di charge. Daripada dia beli baru, dia cek itu ke dealer segala macam, harganya lebih mahal ganti baterainya daripada belinya. Daripada beli baru Lo ya. tahu dia apa nama dia nggak? Boom, dibakar dia, bro, mobil itu. Ngapain harus ganti? Nah, sebetulnya ini kenapa terjadi hal kayak gitu segala macam? Itu subsidi dari pemerintah sih. Jadi fasilitas, contoh kayak paling besar efek itu sebetulnya kayak bea masuk, bea cukai segala macam. Nah, disitulah yang ditanggung oleh pemerintah kita, bro. Karena kita di Batam juga. Betul, Batam. Setelah kita daerah FTZ spesial, kemudian kita juga disupport oleh pemerintah. Nah, jadi harga-harga kendaraan mobil listrik ini itu sangat kompetitif tuh, lebih murah daripada kendaraan hybrid atau segala macam. Nah, gue sampai pikir gini sih, bro. Gue sampai berpikir gimana ini negara kita ini sebetulnya mendorong orang kita untuk lebih membeli kendaraan mobil listrik atau gimana? Karena bagi gue jujur nih, efektivitas ataupun dampak lingkungan menurut gue pribadi dan totali bagi gue itu benar, itu lebih besar efek jeleknya. Kenapa? Balik lagi, baterai berasal dari mana, bro? Nikel, tanah itu berapa ton, lu dapat berapa gram nikel sih? Nah itu, iya nggak sih menurut lo? Cuma aku ngelihatnya gini sih, Batam ada satu keunikan kalau misalnya dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang lebih besar sih, Fis.
Kayak contohnya Sumatera ataupun Jawa itu kan lebih panjang, lebih gede, ya kan. Batam itu unik karena Batam itu lebih kecil sehingga untuk commute, untuk transportasi itu jaraknya lebih dekat, bro. Dan makin banyak yang akan pindah ke mobil listrik karena daily commute itu cukup dekat dan charging station udah banyak di mall-mall, mulai dipasang di mall-mall. Ya aku udah lihat Iya, ada kan? spesial Iya, parkir khusus untuk ngecas Tinggal mobilnya. ngecas langsung kan. Dan kalau ngomong strategi, anak muda Batam juga banyak kelebihan soal lokasi ya. Minimal masih punya opsi di daerah berkembang seperti Sagulung atau Batu Aji. Ya kan? 12 gitu ya. Dan harga tanah dari 1-2 juta meter masih 1-2 juta per meter masih realistis gitu loh. Itu di daerah Sagulung sama Batu Aji. Ya. Jadi anggapannya bisa beli rumah, bisa beli mobil. Masih dua-dua masih bisa. Tapi lu tinggal di Sagulung atau Batu Sagulung, Aji. belum beli Ya. aset Tapi di situ. aku kalau misalnya aku kerja di Harbor Bay, Mak itu Batu Aji ke Harbor Bay bolak-balik aja udah berapa itu nanti biayanya? Jadinya kan jatuhnya kayak tua di jalan gak sih? Bener nggak tuh? Iya, Kalau iya. kalau misalnya tinggal di Batu Aji, Mak kerja di Harbor Bay, pagi udah harus berangkat jam berapa? Belum macet. Ya. Teh. Tiban pasti macet ya. Walaupun sekarang sekarang- lagi ya pembangunan ya. Area kemarin itu kan ada pembangunan kemarin tuh untuk yang flyover dibikin itu. flyovernya, Ya. ya. Tapi kan tetap macet sedikit di area Tiban itu. Ya, Bro. apalagi tapi makanya kalau enggak kan jatuhnya anggaplah kita ngomong yang kayak Kodi dibilang beli. Ya memang benar sih yang aku tahu juga memang pasar harga-harga rumah di Batu Aji masih lumayan ramah ya. Jadi beli rumah di Batu Aji, beli mobil apa nih listrik nih. Ya, biar karena Batam hemat. lebih kecil Hemat. dan charging station lebih gampang Terus gitu dan kerja di- distance-nya kalau dibandingkan dengan pulau-pulau lain kita relatif sangat kecil gitu. Menurut Bro Alvis dulu lah, aku nggak, kalau menurutku terlalu jauh sih sebenarnya. Dari jauh dulu ya. Nah, Bro, kita bahas kayak dibilang lu tadi nih Batam area kecil segala macam. Balik lagi sebetulnya kan ke tata rencana ruang ya. Batam itu seperti apa? Nah, di tahun 2024 gue bisa sharing sedikit sama lo. Itu pemerintah sebetulnya pemerintah itu lagi fokus ke mana ya, ke area jalan sebetulnya itu. Lu lihat sekarang sampai pembangunan sekarang jalan pun masih sih. masih ya sih. Lu lihat lebarnya sekarang udah 5 ini segala macam ya dong 5. Tapi dulu masih ingat gak lo, lu jalan lebar tapi orang semuanya asal jalan tuh. Sepeda motor bisa masuk ke lajur 5, lajur 4. Semraut bro, nggak jelas. Itu berbahaya nggak? Nah, tapi yang terbaru kemarin kan udah ada jalur 5 khusus motor. Dua jalur. Yang 3 lainnya mobil. Ya. Ada mobil, ada untuk kendaraan cepat, untuk truk ada kan? Berarti terrealisasi lah ya planning 2024 dilakukan sekarang. Iya, udah ada tuh. Jadi dalam 2 atau 3 tahun ke depan sih guys, sebetulnya seharusnya itu jauh lebih bagus tuh, jauh lebih proper, terutama untuk para pekerja. Ini baru infrastruktur ya, gue bilang ya. Belum yang lain kayak lo bilang tadi, BBM lah. Mungkin ya kayak lo bilang ya alternatif ya beli kendaraan listrik. Lo beli anggap 300 juta, tapi lo nggak keluar duit bensin setiap minggunya. Ya, kalau memang masih ya kalau memang kita lihat si Batamnya sekarang di penghujung tahun 2025 ini memang dari tahun kemarin tuh gencar-gencaran ya, apalagi memang aku yang bekerja juga secara tidak langsung hampir setiap hari mengarah ke khususnya ke bandara. Itu aku ngerasain sendiri di mana mereka dari 2 jalur ke bandara, 2 jalur balik dihilangkan, tiba-tiba satu-satu macetnya kayak orang gila, sekarang jadi 5. Ya mungkin masih realistis lah, oke lah, masih bisa dijangkau lah planningnya Kodidi. Kalau aku ngeliat sih, aku memilih untuk jadi pragmatis aja deh. Sekarang keadaan ekonomi mengakibatkan harga mobil listrik menjadi turun. Ya udah, daripada kita pikir jauh-jauh, sekarang lagi saatnya mobil listrik anjlok ya, yang pengen beli mobil ya udah hajar aja dulu mobilnya. Mumpung lagi murah bro, ya kan? Dan kemudian khusus untuk Batam, ya memang mobil listrik itu kebetulan infrastrukturnya udah ada.
ya kan, charging stationnya udah ada, dan juga jarak tempuhnya itu kan jauh-jauh bro, nggak kayak kita di Sumatera, ya kan, dari Aceh ada yang sampai mau ke Lampung, habis itu hutan lagi kan, hutan masuk hutan keluar hutan, nanti kalau habis di tengah hutannya mana? Jarak Batam paling jauh deh, ya kan, dari titik Batam Center sampai ke titik paling ujung 0 km. Paling apa sih paling ujung, Galang Baru lah, yang 0 ya kan, km itu bro, ya kan. Jadi menurutku mobil listrik itu masih sangat masuk akal lah ya, dan jadi cukup enak dan nggak buat macam-macam di Batam lah, bisa bilang kayak gitu. Sekarang gini aja, biar penonton kita nggak bingung, coba kasih beberapa poin deh, gimana biar anak-anak muda ini bisa menjangkau apa yang benar-benar kita diskusikan, rumah sama mobil deh. Oke, 3 poin dari aku ya. Yang pertama, fokus ke daerah yang berkembang dan harga masuk akal. Which is ya kan? Untuk sekarang sih Sagulung dan Batu Haji lah. Batu Haji lah, contohnya Batu Haji sama yang satu lagi apa tadi tuh? Sagulung, daerah-daerah sana. Yang kedua adalah manfaatkan program perumahan dari pemerintah dan BP Batam. Ya, oke. Rumah Ya subsidi kan? segala macam ya, rumah city. Dan yang ketiga, kalau mau beli mobil, pertimbangkan mobil listrik. Karena harganya pada saat ini lagi sangat efisien. Terutama di Batam FTZ lagi gitu. Ya kan? Ya, itu juga bisa Bro jadi bilang tadi lah. Jadi subsidi. menambah satu opsi lebih baik lagi. Jarak tempuh pendek. Charging station infrastruktur udah ada. Ya kan, menurut Fis? Kalau tambahan dari gue gini sih. Sebetulnya kayak lu bilang tadi, sebetulnya harus remind guys. Lu beli kendaraan listrik. Tapi lu harus ingat juga, bro. Iya, kalian hemat. Ya. Untuk bahan bakarnya. Berarti bukan lu nggak nabung untuk ke depannya tuh. Seharusnya lu beli punya kendaraan listrik, ya setidaknya itu kan lu memang nggak ngisi bensin, tapi lu tetap simpan duitnya. Lu tahu nih kalau lu jual duit bensinnya itu duit bensinnya yang lu putar untuk lu lebih baik lagi ekonomi ke depannya, betul nggak sih? Lu beli kendaraan lagi investasi. Nah, kesalahan orang adalah dia beli kendaraan listrik. Tahu gue nggak keluarin bensin lagi bro, ngapain gue harus spend, gue habisin lah untuk makan, ke ngopi kayak lu bilang tadi. Jadi kelupaan tuh investasinya malah. Kelupaan investasi. Jadi saat lo beli kendaraan lagi, lu bingung, anjir ternyata ganti baterai kendaraan listrik mahal loh. Nah itu harus diingat tuh guys. Itu ya. Orang kesalahan kebanyakan itu untuk beli kendaraan listrik. Ingat, kita bukan di-endorse oleh kendaraan listrik di sini ya. Nah itu satu. Intinya Batam. Jadi Batam itu kota yang terus tumbuh. Ya, jadi pesan di gua Batam yang terus tumbuh. Jadi beli, walaupun gua belum nggak lakukan ya. Gua nggak lakukan karena gua ada satu pertimbangan, itu planning orang masing-masing sih guys. Jadi beli tanah atau rumah di Batam itu bukan cuma buat untuk tempat tinggal tuh, tapi juga untuk masa depan ataupun investasi sih guys. Nah, intinya untuk lebih pastinya jangan ditunggu-tunggu sempurna dulu, jangan tunggu-tunggu sampai rumah ini, lokasi ini yang premier walaupun harganya agak tinggi, nanti kita tunggu nabung. Yang ada nanti udah kena comot orang duluan. Selagi harganya masih masuk akal, selagi fungsinya masih sesuai dengan kantong juga, ya kan, seharusnya sih ya kalian udah bisa gas sih, nggak perlu terlalu banyak ditunggu ideal lah, nggak perlu tunggu ideal jadinya. Ingat duit kalian itu kena inflasi ya. Dan aku setuju dengan wacana si Ivan itu. Ya kan, pilihan cerdas hari ini itu bisa bikin pilihan cerdas untuk membeli rumah pada saat di daerah yang lebih jauh itu dengan harga yang lebih murah. Kita mikirnya ke depannya itu Batam perkembangannya pesat toh. Ya kan, dalam waktu 5 tahun lagi bisa-bisa daerah sana udah makin maju, udah punya nih dan sehingga investasi kita jadi worth it. Dan kemudian ya membuat kehidupan kita itu, biaya kehidupan kita itu jauh lebih ringan gitu loh. So is yielding result gitu. Jadi menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak untuk beli rumah sekarang atau nunggu ideal dulu nih, kumpulin dulu DP-nya baru cari lokasi yang strategis? Boleh tulis di komentar seperti biasa. Jadi Bro Alvis,
apa seperti biasa jangan lupa. Oke, jangan lupa guys, support kita selalu ya. Aktifkan notifikasi kalian, subscribe dengan pastinya. Kemudian selalu jadi haters dan followers kita ya. Bangun kita kalau untuk menjadi maju bagi gua kita harus tahu di mana kelemahan kita, kekurangan kita, dan kemudian juga kita juga apresiasi lah di mana kelebihan kita. Jadi teruslah berkembang, kemudian maju bersama kita di Dia Punya Cerita ya. Jadi kita sama-sama maju bersama, dan paling penting sebetulnya berpikir terbuka dan berpikir untuk maju. Sukses bersama dan kita pasti menjadi lebih baik ke depannya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan bye-bye. Bye-bye.